Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara dan saudariku rahimakumullah, terkhusus yang berada di Masjid Al-Mahdi di Bukit Lebah, dan saudara dan saudariku rahimakumullah yang tentunya sedang melihat tayangan ini. Alhamdulillah, kita akan insya Allah tadabburi firman Allah masih di surah Al-Kahfi. Kita lanjutkan dalam firman Allah surah Al-Kahfi ayat 22, 23 dan 24 sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atu wa saminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil wala tumari fihim illa mira'an zahira wala tastafti fihim minhum ahada wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa an yasha Allah wa dhakur rabbaka idza nasita wa qul asa ayadiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Firman Allah surah Al-Kahfi ayat 22, 23 dan 24 yang artinya nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka 3 orang. Yang keempat adalah anjingnya, dan yang lainnya mengatakan jumlah mereka 5 orang. Yang keenam adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang. Yang kedelapan adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Allah lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah engkau berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja. Dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun. Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Dan ingatlah kepada Allah apabila engkau lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Allah akan memberiku petunjuk kepadaku agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Saudara dan saudariku rahmatullah, implementasi dari firman Allah ini tentunya kita menjauhi tentang perdebatan, perdebatan perselisihan, terutama perihal yang gaib, yang hanya Allah saja yang tahu kebenarannya, kepastiannya. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Ali Imran yang bahwasanya ada Al-Quran itu ada ayat yang mutasabihat dan ayat yang muhkamat. Orang-orang yang berselisih atau orang-orang yang menyimpang atau akan tergelincir dalam dosa adalah orang-orang yang lebih mempelajari ayat-ayat yang mutasabihat, ayat-ayat yang tentunya takwilnya atau pengertiannya ya hanya Allah saja yang tahu pasti kebenarannya. Jadi
Dan apa namanya, itu bisa kita saksikan ya di medsos atau di YouTube itu seperti itu. Nah, mereka lebih lebih berdebat tentang hal-hal yang mutasabihat, hal-hal yang goib yang hanya Allah saja yang tahu pasti kebenarannya. Seperti apa yang di dalam firman Allah ini juga ya. Mereka saling berselisih, bukannya memperhatikan tentang yang penting, yang utama ya. Tetapi mereka berselisih tentang jumlahnya ya. Bukannya mereka memperhatikan harus meniru pemuda Al-Kahfi ya, tanda-tanda kebesaran Allah dan tentunya memperhatikan apa yang telah mereka lakukan ya, sebagai bentuk ketauhidan ya, menjaga iman dan sebagainya. Itu yang harus mereka perhatikan, bukannya memperdebatkan masalah jumlah berapa banyak orangnya ya. Dan itu pun hanya Allah saja yang tahu kebenarannya ya, karena di masa itu ya tentunya pemuda Al-Kahfi itu ya di masa sebelum yang orang-orang ini perdebatkan. Seperti halnya kita ya, kita memperdebatkan masalah apa namanya, gerakan sholatnya, bukan memperhatikan tentang bagaimana kekhusyuan, mendapatkan rahmat Allah, memperhatikan sholat itu diterima atau tidaknya ya, malah memperdebatkan mana dulu yang harus kerjakan. Contohnya misalnya dari apa namanya, itidal, kemudian sujud, ada yang kaki dulu, lutut dulu ya, ada yang tangan dulu, diperdebatkan, diributkan ya. Kemudian telunjuk, gerakan telunjuk diperdebatkan dan sebagainya, bukannya memperhatikan sholat yang rapi ya, rasa takut kepada Allah, sholatnya diterima atau tidaknya, memperhatikan ada gambar-gambar yang penghalang malaikat rahmat atau tidak, itu yang harusnya diperhatikan. Sajadah yang ada gambar-gambar makhluknya ukurannya besar kecil sehingga mempengaruhi lurus dan rapatnya saf, yang mempengaruhi nilai sholat ya, yang menunjukkan rasa takutnya kepada Allah, ingin sholatnya diterima oleh Allah, sholatnya mendapatkan rahmat Allah, cintanya Allah, seperti itu. Bukannya itu yang harus diperhatikan, tetapi hal-hal yang sifatnya mereka tidak tahu. Karena apa? Karena ada sabda Rasulullah yang menyatakan kaki dulu, lutut dulu turunnya. Nah, seperti saya waktu itu di LDI ya, itu mesti ini dulu, tangan dulu, kalau yang lutut dulu ini dan sebagainya, seperti itu ya. Padahal walam ya, setelah dikaji ya ada ya sabda Rasul yang memakai apa, turunnya tangan dulu dan atau lutut dulu, seperti itu ya. Itu kan untuk apa namanya, tentunya mana yang bisa, yang mudah ya, tentunya karena pengaruh dari faktor usia atau apa ya. Jadi seperti itu. Walau yang tahu kan kita nggak hidup di zamannya Rasulullah soalnya ya kan. Nah, qadarullah saat ini kita ada ya Muhammad Qasim bin Abdul Karim dari Pakistan yang mendapatkan mimpi-mimpi petunjuk ya tentang bagaimana sebenarnya ya beliau melihat secara langsung di dalam mimpinya Rasulullah itu sholat ya. Dan insya Allah ya saat kita mengetahui itu, kita sudah tidak memperdebatkan itu lagi ya, karena jelas yang seperti ini gitu. Itu pun bagi yang mau mempercayai, yang mau mengikuti ya, mau percaya petunjuk yang Allah berikan saat ini
Ya, perihal Al-Mahdi pun diperdebatkan. Namanya harus Muhammad bin Abdullah. Kalau enggak itu keliru, salah. Ya. Yang ini menyatakan bukan, mirip. Kalau mirip itu tidak harus sama persis dan sebagainya. Itu yang diperdebatkan. Padahal kita tidak usah memperdebatkan hal-hal yang perihal yang gaib, yang hanya Allah saja yang tahu. Ya, sehingga kita jatuh kepada saling adu mulut, lama-lama adu jotos. Ya, mending adu jotos. Ya, pukul-pukulan sakit masih ini senjata, ya kan? Tuh seperti itu. Ya, jadi kita nggak perlu memperhatikan itu. Yang penting yang utamanya, yang harus diperhatikan yang utamanya. Bahkan qadarullah di dalam Mubasyirat Muhammad Qasim bin Abdul Qadir Pakistan, Allah memperlihatkan berapa banyak jumlahnya pemuda Al-Kahfi itu. Ya, seperti apa mereka kondisinya dan sebagainya pada masa itu. Ya, alhamdulillah ya bagi orang-orang yang mau mempercayai petunjuk akhir zaman, mempercayai sabda Rasulullah tentang perihal mimpi, mubasyirat, petunjuk yang didapat oleh sosok utusan, insya Allah. Ya. Kemudian kita juga ya jangan menjadi orang yang sok tahu, ya, sok tahu. Jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi. Kita sok tahu. Apakah kita akan masih hidup atau tidak, ya? Apakah kita bisa melakukannya atau tidak? Jangan menjadi sok tahu. Karena apa? Karena ya hanya Allah saja yang tahu kehidupan kita ke depan. Apa-apa yang terjadi ke depan hanya Allah saja. Ya, oleh karenanya di sini pun dalam riwayatnya bahwasanya Rasulullah itu ditegur, ya. Ketika orang Quraisy bertanya tentang Ashabul Kahfi, Dzulkarnain, dan Rasulullah menjawab, besok aku akan jawab. Tapi beliau tidak mengucapkan insya Allah. Maka Allah menegurnya dengan menunda turunnya wahyu selama beberapa hari hingga turunlah ayat ini. Jadi Rasul pun ya diperbaiki keadaannya, ya. Diperbaiki keadaannya. Begitupun kita, ya. Kita juga tentu pasti kita juga diperbaiki keadaannya. Pemimpin kita juga diperbaiki keadaannya, ya. Karena sama-sama orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki keadaan. Ya. Kita kan hidupnya di masa cengkeraman PBB, cengkeraman pemimpin kafir yang sejengkal demi sejengkal, lalu masuk ke lubang biawak, ya. Lalu kegelapan, otomatis kita ini berada dalam keburukan. Bahkan oleh karenanya diingatkan bahwasanya Islam ini akan bangkit dari orang-orang yang imannya sebiji sawi, artinya sebutir, ya. Sebutir ini jadi kecil gitu. Karena apa? Karena sudah dalam kondisi yang buruk, ya, cengkeraman pajak, ya, riba, asuransi, ya, kemudian obat-obatan yang ini dan sebagainya. Itu karena sudah benar-benar ikut cengkeraman orang-orang kafir, pemimpin kafir, ya kan, seperti itu yang diikuti oleh pemimpin kita. Nah, kita ingat firman Allah tentang mengikuti orang-orang kafir, ya kan, bahwa orang-orang kafir itu pemimpinnya adalah setan. Artinya apa? Semua dalam keadaan syirik kalau gitu, ya. Karena yang diikuti orang-orang kafir. PBB pemimpinnya orang kafir, lalu pemimpin kita mengikuti mereka, kitanya mengikuti kebijakan pemimpin kita, sama aja. Artinya ya sama semua dalam kesyirikan. Oleh karenanya betul lah bahwa kita itu melakukan kezaliman yang besar, syirik. Maka kita diingatkan oleh Allah melalui utusan pembunuh 100 tahun agar kita mengikuti cahaya itu. Nah, otomatis berarti iman kita itu ya betul, kita ini adalah orang-orang yang diperbaiki keadaannya, mulai sejengkal demi sejengkal keluar dari cengkraman atau lubang biawak itu, ya.
menuju cahaya. Insya Allah bagi mereka yang mengikuti cahaya itu tentu keluar dari lubang itu ya, dan Allah berikan kemenangan insya Allah. Amin. Ucapan insya Allah adalah bentuk pengakuan diri bahwa hidup ini sepenuhnya milik Allah. Nah jadi hati-hati juga ya, tanpa mengucapkan insya Allah itu juga salah satu bentuk kesyirikan sebetulnya ya. Kalau kita tidak mengucapkan insya Allah, ya saya besok, kapan kamu kerjakan? Besok pagi. Nah, kita itu merasa lebih yang punya hidup ya, padahal Allah lah yang punya hidup gitu ya. Seakan-akan seperti itu, Allahnya dikemanakan ya, sedangkan Allah lah yang pengatur kehidupan kita di dunia dan di akhirat ya. Itu namanya bentuk kesyirikan juga. Oleh karenanya kalimat insya Allah adalah tanda orang beriman, tanda dari orang beriman, karena sadar segala sesuatunya bergantung pada kehendak Allah. Hadis riwayat Muslim ya. Jadi kita harus menjaga adab kita kepada Allah ya. Oleh karena banyak hal-hal yang kita tidak penuhi, tidak bisa penuhi ya. Saya pun mengalami kejadian itu pada saat saya ini tidak membiasakan insya Allah ya. Saya rasa bahwasanya besok saya ini berdagang, besok jualan enggak? Besok jualan enggak? Besok jualan. Besoknya nggak jualan, kalau darurat, sakit, ada keperluan dan sebagainya. Ya, teguran-teguran. Begitu lagi. Akhirnya, iya, bahwasanya nggak dimudahkan. Kita pun begitu ya. Harus mengatakan insya Allah bisa kerjakan, insya Allah bisa dan sebagainya ya. Jadi kita harus memiliki adabnya. Karena itu juga adalah salah satu bentuk bahwasanya kita ini tidak berlaku syirik kepada Allah. Sebagai penutup mengingatkan bahwasanya apa yang firman Allah ini agar kita harus fokus pada tujuan hidup kita. Kita tidak perlu berdebat tentang hal-hal yang justru menghancurkan amalan kita. Kita sampaikan tentang utusan, kita sampaikan tentang ini, tidak usah berdebat sampai melakukan kata-kata yang tidak pantas dan sebagainya, atau bahkan melakukan hal-hal yang buruk, berbuat dosa. Karena apa? Karena di dalam firman Allah saja tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Nah, seperti itu. Artinya kita tidak perlu sampai kita melakukan dosa agar orang mengikuti kita, ya kan? Sama seperti sekarang, wallahualam ya, qadarullah, kelompok-kelompok ini, golongan-golongan yang ini banyak yang seperti itu, memaksa-maksa harus mengikuti ini saya yang benar, sehingga keluarlah ucapan-ucapan kasar, kata-kata yang nggak benar dan sebagainya, perilaku yang buruk, yang akibatnya itu malah merugikan diri sendiri amalannya. Oleh karenanya hendaknya kita memperhatikan ini. Jangan merasa tahu, padahal kita mengetahui bahwa hanya Allah yang maha tahu. Jangan berkata aku pasti bisa tanpa mengingat Allah ya. Biasakan mengucapkan insya Allah. Dan ingatlah firman Allah tentang perdebatan, sabda Rasulullah tentang perdebatan, bahwasanya aku menjamin sebuah tempat di pinggir surga bagi orang-orang yang meninggalkan debat walaupun ia benar. Ya, sampai seperti itu ya, diingatkan. Hadis riwayat Abu Daud. Oleh karenanya mari saudara dan saudaraku rahimakumullah, kita fokus pada hisab kita, amalan kita. Jangan sampai kita merusak amalan kita, apa yang kita buat dengan perselisihan yang membuat kita melakukan keburukan-keburukan, padahal memang kita benar.
sarannya kita benar atau hal-hal yang kita sampaikan benar, tapi justru malah menjadi diri kita itu merusak amalan-amalan kita. Jangan sampai seperti itu. Ya, contohnya misalnya nggak sesuai dengan kita, kelompok kita, lalu kita bilang ahlul bid'ah tuh. Ya kita itu kan kalau ahlul bid'ah itu ahli neraka berarti. Nah kita sama saja mengucapkan kata-kata mereka ahli neraka. Ya, misalnya seperti itu. Ya, bukan perbuatannya itu perbuatan dosa, perbuatan ahli neraka. Ya, bukan orangnya langsung dicap itu dia ahli neraka tuh. Padahal kita juga tidak tahu bahwa orang itu apakah nanti akan berubah atau tidak, ya kan? Karena apa? Karena kita tidak tahu penutup hidupnya. Setiap orang, setiap kita masih diberi kesempatan. Oleh karena firman Allah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, mengampuni dosa semuanya. Kita juga di sini memperbaiki diri. Kita sama-sama memperbaiki diri. Kita adalah orang yang tidak berputus asa dari rahmat Allah, ya. Sehingga mau melakukan perubahan. Nah, begitu juga orang yang mungkin saat ini masih belum percaya nih sama mimpi-mimpi Muhammad Qasim, sama Muhammad Qasim atau tentang utusan. Nah, kita doakan. Nah, kita katakan yang baik-baik, ya. Sehingga insya Allah mereka mendapatkan hidayah, petunjuk dan taufik untuk bisa juga ikut dalam perjuangan ini, pergerakan ini, tidak terkena dajjal. Karena apa? Karena terkena dajjal berarti kafir. Kafir berarti neraka kekal. Kita cinta kepada orang tua kita yang masih ada. Kita cinta kepada saudara-saudara kita yang masih ada, yang belum percaya saat ini, belum percaya dengan Muhammad Qasim dan sebagainya. Hendaknya kita berdoa, memohon kepada Allah agar mereka mau memperhatikan petunjuk akhir zaman ini, mubasyirat yang Allah berikan kepada sosok Muhammad Qasim bin Abdul Qadir Pakistan dan orang-orang yang mempercayai tentang hal itu, yang Allah berikan mimpi-mimpi yang benar. Insyaallah kita berdoa, ya, doakan selalu orang-orang yang kita cintai. Karena apa? Saat nanti dajjal itu yang sesungguhnya benar-benar keluar, maka Islam ini terpecah hanya menjadi dua, yang muslim benar dan yang kafir. Kafir berarti neraka kekal. Neraka kekal tentunya dalam keburukan selamanya. Sekian saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah keliruan kata, saya pribadi mohon minta maaf, ya. Saya tutup tadabbur ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu alla la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.